dengerin gue, percaya apa tidak, banyak orang yang tidak punya survival mode, ya nggak punya survival mode mereka. Ada orang yang nggak punya kerjaan nyantai, ada loh, ada loh. Dengarkanlah, ada fase dalam hidup di mana kita tidak lagi berlari, namun tidak juga menyerah. Kita hanya berdiri menghadapi hari apa adanya. Mungkin hari ini kita tidak memiliki pekerjaan tetap, bisnis sedang sepi, dompet kosong, rekening saldo minimal. Tapi kita santai saja, hati kita tenang, batin kita tidak ribut. Tidak ada ketakutan tentang hari esok, tidak ada drama tentang masa depan. Wajah kita tetap tenang, datar, tidak heboh. Tidur tetap nyenyak, makan tetap enak, santai aja. Dan di titik ini banyak orang bertanya pada diri sendiri, apakah kita memang sudah tidak memiliki survival mode? Apakah ada yang error dalam diri kita? Mengapa kita tidak gelisah? Mengapa tidur kita nyenyak? Kenapa nggak cemas? Jangan-jangan ada yang salah dengan hormon kita, dengan hidup kita, dengan cara berpikir kita. Kita hidup di sebuah zaman di mana ketika menghadapi masalah itu seolah-olah kita harus cemas terus-menerus. Seolah-olah kalau tidak gelisah dalam menghadapi masalah, kita itu nggak normal. Seolah-olah tanggung jawab itu harus tercermin dengan kecemasan, dengan ketakutan akan masa depan. Harus takut ini, takut itu. Bagaimana jika begini, bagaimana jika begitu? Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu? Terus dipikirkan tentang masa depan. Sampai tidak bisa tidur, tidak enak makan. Mode bertahan itu banyak bentuknya. Ada survival mode yang tidak berisik, tidak cemas, tidak panik, tidak memaksa. Dia hanya hadir, sadar. Ada orang yang setiap hari terlihat sibuk. Sibuk mengejar sesuatu, berlari ke sana kemari. Takut ini, takut itu. Lelah, capek, gelisah, tidak bisa tidur. Terpikir ini, terpikir itu. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Kepikir lagi ini, kepikir lagi itu. Berpikir bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Mencoba ini, mencoba itu. Berlari lagi. Kerja keras. Terus bergerak, berlari. Tapi ada juga orang yang hari-harinya tampak sederhana, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Tidak punya pekerjaan, iya. Bisnis lagi sepi, iya. Dompet kosong, betul. Rekening saldo minimal, betul sekali. Tapi di sore hari masih sempat minum dengan tenang, makan dengan nikmat, dan di malam hari tidurnya pun masih nyenyak. Hidup tanpa rencana, tanpa jaminan ini, tanpa jaminan itu. Ada sebuah keadaan batin di mana seseorang sudah tidak condong lagi kepada ketakutan, sekaligus tidak condong juga kepada kesenangan. Biasa aja. Dan ini bukan karena dia memandang bahwa hidup itu mudah, namun karena dia berhenti memerangi kenyataan, berhenti
berhenti berperang dengan realita. Dia tahu keadaannya memang begitu. Tidak punya uang, tidak punya tabungan, tidak punya pekerjaan. Dia juga sadar betul akan resikonya. Resiko ketika tidak punya pekerjaan, resiko ketika dompetnya kosong, resiko ketika saldonya minimal di rekening, resiko ketika token berbunyi, resiko ketika gas habis. Dia sadar betul resikonya seperti apa. Namun sekaligus dia juga tidak membiarkan pikirannya menambah beban. Ini adalah survival mode dalam mode hening. Bukan berteriak. Bukan berteriak sekencang-kencangnya, cemas secemas-cemasnya, takut setakut-takutnya. Bukan. Tapi survival yang hening. Survival yang menjaga batin tidak runtuh, tetap utuh, dan menjaga diri tetap hidup hari ini, saat ini, di sini, sekarang, tanpa ketakutan akan masa depan, tanpa kecemasan dan merasa bersalah dengan masa lalu. Berada di sini, sekarang, saat ini. Tenang bukan berarti berhenti hidup. Tenang bukan berarti menyerah. Tenang bukan berarti menutup kemungkinan. Tenang artinya tidak memaksa kehidupan, tidak memaksa dunia untuk harus sesuai dengan yang kita inginkan. Melangkah ketika ada jalan dan berhenti sejenak jika diperlukan. Dan percaya bahwa tidak semua yang terjadi dalam hidup harus dipahami pada hari ini. Jadi ketika hari ini kita masuk ke dalam fase tidak punya pegangan, tidak punya pekerjaan tetap, bisnis sedang sepi, tabungan kosong, uang di dompet juga kosong, dan kita masih tetap tenang, batin masih jernih, tidur masih nyenyak, makan masih nikmat, itu tidak selalu berarti bahwa kita tidak memiliki survival mode. Itu tidak selalu dapat diartikan bahwa kita ini error, atau cara berpikir kita salah, atau hormon kita ada kelainan. Enggak begitu juga. Bisa jadi ini adalah pertanda bahwa kita mulai mempercayai hidup tanpa banyak syarat. Tidak apa-apa jika hari ini kita hanya bisa bertahan. Karena yang bertahan dengan sadar seringkali sedang bertumbuh tanpa suara. Selamat beristirahat, semoga malam ini membawa damai. Sampai berjumpa lagi di menjelang senja berikutnya. Bye-bye.